Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam pendidikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Maulana Amin, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dengan NIM 1478. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan hasil kajian dan refleksi saya mengenai dua isu penting dalam pendidikan saat ini, yaitu pendidikan inklusi dan pendidikan multikultural. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dan memperdalam pemahaman kita terhadap realitas dunia pendidikan yang terus berkembang. Dunia pendidikan di Indonesia, seperti halnya di berbagai belahan dunia lain, mengalami dinamika dan tantangan yang kompleks. Perubahan kebijakan, perkembangan kurikulum, serta kebutuhan masyarakat yang semakin beragam menuntut sistem pendidikan untuk terus berbenah dan menyelesaikan diri. Salah satu perubahan paradigma yang mendasar adalah perlunya sistem pendidikan yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dari pernyataan ini dapat kita pahami bahwa pendidikan adalah hak semua orang tanpa terkecuali, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus maupun mereka yang berasal dari latar belakang budaya, agama, atau suku yang berbeda. Yang pertama, pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, termasuk bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Dalam sistem inklusi, anak-anak dengan kebutuhan khusus tidak lagi dipisahkan dalam sekolah luar biasa, tetapi diikut sertakan dalam sistem sekolah reguler bersama teman-teman sebayanya. Pendekatan ini dilandasi oleh prinsip kesetaraan, penghormatan terhadap perbedaan, dan pengakuan terhadap hak asasi setiap individu untuk memperoleh perbedaan pendidikan yang layak. Pendidikan inklusi bukan hanya sekedar mengikut sertakan anak-anak berkebutuhan khusus dalam lingkungan sekolah umum, tapi juga menciptakan lingkungan belajar yang adaptif dan mendukung perkembangan semua anak sesuai dengan potensi dan kebutuhannya masing-masing. Namun, implementasi pendidikan inklusi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Data UNICEF tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 36% anak penyandang disabilitas di Indonesia tidak pernah mengenyam bangku sekolah. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak non-disabilitas yang tidak sekolah, yang hanya sekitar 8%. Fakta ini mencerminkan masih adanya hambatan besar dalam mewujudkan pendidikan inklusi yang ideal. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain fasilitas sekolah yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas seperti aksesibilitas bangunan, alat bantu belajar, dan ruang layanan khusus. Yang kedua, guru-guru yang belum memiliki kompetensi dan pelatihan khusus untuk menangani anak-anak dengan kebutuhan khusus. Yang ketiga, kurangnya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat, termasuk orang tua dan siswa lain terhadap pentingnya pendidikan inklusi. Yang terakhir, keterbatasan dana operasional yang dialokasikan untuk mendukung program inklusi di sekolah-sekolah reguler. Selain itu,
dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah dan sinergi antara dinas pendidikan, sekolah, orang tua, serta masyarakat sangat dibutuhkan agar pendidikan inklusi tidak hanya menjadi wacana tetapi benar-benar diterapkan secara menyeluruh. Peran guru sebagai garda terdepan dalam proses pendidikan inklusi menjadi sangat penting. Guru perlu dibekali dengan pelatihan dan bimbingan teknis yang berkelanjutan agar mampu menyusun perencanaan pembelajaran individual, menggunakan pendekatan pedagogis yang sesuai, serta menciptakan suasana kelas yang ramah anak. Meski begitu, tidak sedikit pula sekolah yang telah berhasil mengimplementasikan pendidikan inklusi dengan baik. Sebagai contoh, SD Semai di Jepara merupakan salah satu sekolah yang telah menerapkan pendidikan inklusi secara konsisten. Sekolah ini tidak hanya menerima siswa berkebutuhan khusus, tapi juga melakukan berbagai penyesuaian dalam hal kurikulum, metode pembelajaran, serta pelatihan guru. Bahkan, sekolah ini telah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak karena keberhasilannya menjalankan pendidikan inklusi dalam kerangka kurikulum merdeka. Selanjutnya, kebijakan pemerintah dalam pendidikan inklusi. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menaruh perhatian serius terhadap pentingnya pendidikan inklusi. Hal ini terlihat dalam berbagai kebijakan dan regulasi, antara lain Permendikbud nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Yang kedua, Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menegaskan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Yang terakhir, implementasi kurikulum merdeka yang bersifat fleksibel dan memberikan ruang untuk diferensiasi pembelajaran. Namun, kebijakan tersebut masih perlu dioptimalkan dalam implementasi teknis di lapangan. Diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, serta dukungan anggaran yang memadai untuk memastikan kebijakan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Yang keempat yaitu pendidikan multikultural. Apa sih itu pendidikan multikultural? Pendidikan multikultural adalah pendekatan pendidik yang berfokus pada pengembangan sikap dan nilai yang menghargai keberagaman budaya, agama, bahasa, dan latar belakang sosial. Tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah membentuk individu yang toleran, terbuka, dan mampu hidup harmonis dalam masyarakat yang majemuk. Indonesia sebagai negara keberagaman etnis, suku, dan agama yang sangat tinggi memiliki kebutuhan mendesak untuk mengembangkan pendidikan multikultural. Tantangan seperti konflik antara kelompok, diskriminasi, serta intoleransi yang masih terjadi di berbagai wilayah menjadi bukti bahwa pendidikan multikultural belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sistem pendidikan kita. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan multikultural antara lain. Yang pertama, kurikulum yang masih bersifat sentralistik dan belum banyak mengakomodasi keberagaman budaya lokal. Yang kedua, guru-guru yang belum mendapatkan pelatihan atau wawasan yang cukup dalam menerapkan pendekatan multikultural di kelas. Yang ketiga, masih adanya perlakuan diskriminatif atau stereotip terhadap siswa dari latar belakang minoritas. Kurikulum merdeka sejatinya telah membuka ruang kelas untuk penerapan pendidikan multikultural, khususnya melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek ini memungkinkan siswa untuk mengenal dan mengeksplorasi nilai-nilai kebinekaan, gotong royong, dan kearifan lokal melalui kegiatan nyata. Di beberapa sekolah di Jepara, misalnya, proyek-proyek pembelajaran dilakukan dengan mengenalkan budaya lokal seperti membatik, mengenal seni ukir, dan mempelajari tradisi daerah setempat. Kegiatan ini
bukan hanya memperkuat identitas budaya siswa, tetapi juga menanamkan nilai toleransi dan rasa hormat terhadap perbedaan sejak dini. Materi selanjutnya, studi perbandingan internasional. Di negara-negara maju seperti Finlandia, Norwegia, dan Kanada, pendekatan pendidikan inklusi dan multikultural telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional mereka. Di Finlandia misalnya, setiap anak mendapatkan dukungan pendidikan individual yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, dan guru dilatih secara intensif untuk menerapkan prinsip inklusi. Sementara itu, di Kanada, pendidikan multikultural diwujudkan melalui kurikulum yang mencerminkan nilai-nilai keberagaman dan penghargaan terhadap kelompok minoritas. Sekolah-sekolah di Kanada juga melibatkan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan pendidikan, sehingga tercipta lingkungan belajar yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Praktek-praktek baik dari negara lain dapat menjadi inspirasi dan acuan bagi Indonesia dalam membangun sistem pendidikan yang adil dan setara. Dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan inklusi dan pendidikan multikultural adalah dua pilar penting dalam membangun sistem pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas. Pendidikan inklusi memastikan bahwa tidak ada satupun anak yang tertinggal karena keterbatasan fisik atau kognitif. Sementara itu, pendidikan multikultural menyiapkan peserta didik untuk hidup dalam masyarakat yang plural dengan mengedepankan nilai toleransi, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan. Sebagai calon pendidik, kita memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk terus belajar dan mempersiapkan diri agar mampu menjadi agen perubahan yang mampu menjawab tantangan zaman. Kita perlu membekali diri dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mendukung prinsip inklusi dan multikulturalisme dalam praktek pembelajaran sehari-hari. Harapannya, melalui pemahaman penguatan terhadap dua isu ini, kita bisa menjadi bagian dari solusi untuk menciptakan sistem pendidikan Indonesia yang lebih humanis, demokratis, dan berpihak pada semua kalangan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.